Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, saya bagi tahukan sama kalian ya, bukan apa ya, atau teman-teman atau kerabat yang dalam kesusahan, jangan mensalahkan Tuhan ya. Karena apabila engkau menyalahkan Tuhan, otomatis engkau murtad kepada Tuhan atau engkau berpaling kepada Tuhan. Bukan Tuhan itu yang menyiksa kalian, tapi karena izinnya lah itu kalian tersiksa ya. Karena apa? Izinnya itu adalah perintah resmi dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, berarti kalian tidak susah. Contohnya, banyak di sebagian orang sana yang tidak kerja, tidak kerja dapat makan, ada. Tidak kerja dapat kekayaan, ada. Dan tidak kerja tidak makan, itu yang derita kalian sekarang ya. Tidak kerja dan tidak makan, tidak mencari kekayaan tapi tidak akan kekaya, ada. Itu sering yang kalian timpa sehari. Tapi ada tidak mencari kekayaan tapi dia kaya. Jadi aku jelaskan sama kalian ya. Gini, Indonesia yang di tanah negeri yang dibilang Konoha, sehebat apapun orang menghina Indonesia, tapi aku salut dengan Indonesia. Kenapa? Walaupun pemerintah menyiksa rakyat, walaupun pemerintah memeras harta rakyat, walaupun pemerintah memaksa rakyat, contohnya ya, memaksa dalam aku dulu ya capek ya, tamat kuliah, kerja, cari kerja katanya gini, minimal 25 ke bawah dari nilai 18, umur 18 itu tidak banyak pelowongan kerja. 18. Tapi setelah umurku dari 26, aku tak bisa cari kerja. Begitu perusahaan minimarket buka, di situ aku melamar, umur aku 26. Berdoa aku di dalam sholat tahajud. Kelebihannya itu apa itu? Di dalam berdoa itu sholat tahajud, itu sesuai agama Islam. Kalau sesuai agama Kristen, itu lain lagi pemahamannya dengan permohonan dengan Tuhan. Tuhan memberikan, dia tidak memandang kafir, murtad atau menghina dia. Rezeki itu tetap sama diberi di mata dia. Tetapi ya, syafaatnya itu, apa itu syafaat? Syafaat itu adalah salah satu ampunannya atau kasih sayangnya itu. Jadi kalau kita diri kita miskin atau diri kita iman kita dekat sama dia, dia akan memberi syafaat pada kita. Panas ya, kejap aku buka dulu. Oke, ini aku tutup dulu. Jadi syafaat yang diberi itulah tadi membuat kita itu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kedua, jelaskan sama kalian lagi, jangan salahkan Tuhan apabila kalau sudah dapat penderitaan, dapat penyiksaan, hidup tidak berubah dalam keadaan. Kan di dalam ayat Al-Quran itu sabar dijelaskan. Sabar itu adalah ciri khas Tuhan. Sabar sama dengan pau itu sama dengan beda tipis ya, beda tipis. Artinya gini, udah miskin dunia sabar, tapi tak mau sholat dan tak mau ibadah, mengharapkan surga neraka. Garis besar pau ya, buka kurung pau itu ada bego atau bodoh ya. Itu satu ya. Yang kedua, dia ditimpa musibah, ditimpa bala bencana, tetapi dengan perbuatan dia sendiri. Sabar dengan pau beda tipis nggak? Dimasukkan buka kurung itu ikhtiar, kesadaran diri. Sabar yang di dalam arti Tuhan itu apa? Sesuatu yang datangnya dari manusia, penyiksaannya dari manusia, kehidupannya dari manusia. Contohnya, yang wajib dalam muka bumi ini apa? Makan dan minum. Makan dan minum ya, itu yang wajib, makan dan minum. Yang lainnya itu sunnah-sunnah, itu perlengkapan. Ada orang tak berbaju, tak mau tak telanjang gitu, tak makan dan tak minum, mati. Ada orang tak baju, tak telanjang,
tapi dia tetap makan dan minum. Itulah orang gila. Orang gila, orang yang tak waras tapi hidup dia panjang. Atau orang yang bertapa di gua. Ya kamu belum tahu gua mana. Tetapi untuk mempelajari Iqra di dalam zaman Rasulullah SAW adalah di dalam gua. Iqra masuk itu bukan di musola, bukan di rumah, bukan di situ, tetapi di tempat yang pencucian kolbu. Iqra, ya. Jadi makanya sehingga ditujukan untuk pemahaman itu, coba cari al-akhlakul karimah. Itu yang paling besar daripada uang dan harta, ya. Panas lagi. Nah, jadi itu saya jelaskan juga. Panas. Yang pemahaman lagi, jelaskan Indonesia itu hebat itu contohnya gini. Panas. Kejap. Ini aku matikan dulu panas nih, biar dia redah dulu, sejuk. Itu aku tekan ini. Yang ku jelaskan lagi nih ya, Indonesia itu hebat benih. Satu, Indonesia itu hebat, beruntung. Kalau kita selalu memahami mengaji, berarti kita nanti tidak bisa menyalahkan Tuhan kalau kita sering mengaji. Contohnya, mengkaji orang zaman dahulu, gini ya, orang itu punya mobil, kaya dan hebat. Mendingan kita punya sepeda motor, masih ada, daripada orang yang berjalan kaki. Beruntung tak? Yang kedua, orang itu udah sepeda motor, bersikal lereng atau leyeng gitu, tapi kita masih bersyukur, masih bisa bersyukur. Kita diberi kaki untuk berjalan, begitu bisa nompang sana sini, karena ada al-akhlakul karimah di dalam diri kita. Bersyukur nggak? Orang itu makannya enak-enak, ayam atau apa, kita masih bisa hidup, diberi Tuhan. Tapi kalau ngeluh, itu bukan urusan Tuhan, itu urusan dirimu yang sudah diasut setan. Beruntung ya, beruntung. Yang kedua, tabah. Indonesia ini tabah. Apa dikatakan tabah? Walaupun istilahnya banyak keadilan itu tidak ada, tapi kesabaran itu tinggi ya. Beda tipis sabarnya. Tapi yalah, tak mau berjuang, yang penting umur panjang, itu ajanya, dapat melihat dunia ya. Oke. Nah, berarti beruntung, tabah. Ada sebagian juga kalau bilang pau, namanya itu pau itu rakyat jelata. Kenapa? Di depan matanya udah tahu tak adil, tak mau nolong. Nah, tak adil dia di istilahnya pembinaan keadaan itu tadi, hukum atau apa tak adil, tak mau nolong gitu. Oke. Aku sebenarnya banyak yang mau ceritakan, tapi inilah cerita yang aku jelaskan sama kalian. Cukup sekian dan terima kasih.